kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita
sukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji. agungkan nama Tuhan. Selamat sore saudara kasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali buat kemurahan, kesempatan, kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kita pada sore hari ini. Kita diizinkan kembali untuk datang berkumpul beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita sembah dan puji Tuhan. Alam semesta layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
dipuji, disembah, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Namamu besar bermulia. Namamu kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus. Sebab Kaulah yang disembah. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Biarlah bumi dan surga memuji meninggikan namamu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan dari awal sampai akhir pada pemberkatannya Tuhan. Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Kami mau bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan yang masih kuat, yang tidak kuat boleh duduk. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Aku cinta Yesus walaupun apa yang terjadi. Biar bumi akan berlalu,
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, mungkin Bapak Ibu Saudara nggak asing ya, maksudnya asing dengan wajah saya. Ya, saya dari Malang mungkin, tapi Pak Molu ini nggak asing sama saya. Saya Pak Rudi Ramawan bersama Pak Dr. Puspito yang sebentar nanti akan membawakan firman Tuhan. Saya ketika Pak Dokter bilang, saya mau pelayan yang di Panggul. Wah, Panggul saya ikut. Tepatnya Pak Molu. Kenapa saya begitu antusias, Bapak Ibu Saudara, ikut pelayanannya nih sama Pak Dokter Puspito? Saya sudah mengenal Pak Molu ini sudah lama. Mungkin kalau dikatakan Bapak Ibu Saudara jemaatnya di sini begitu luar biasa, saya melihat jemaatnya di sini. Saya adalah jemaat mula-mula dari Pak Molu di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2006 ketika saya kerja di sini cari cengkeh, saya cari ibadah tempat mana, sama ternyata Pak Molu juga baru pindah di sini ya Pak ya, 2006-2007 ya, 2007. Saya datang ke sini, Bapak Ibu Saudara, nyari, wadah, di situ ada pendeta hamba Tuhan. Saya datang. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, saya jemaat yang pertama di sini. Saya setiap sore berdua, bertiga dengan ibu itu, Pak Molu nyanyi, gantian. Pokoknya kita bertiga di sini. Luar biasa, saya lihat jemaat di sini begitu luar biasa jemaatnya. Saya sangat antusias dulu di pastoris itu. Saya ibadah. Saya cari cengkeh Bapak Ibu Saudara di sini. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya tidak di Lorok, saya sempat berpisah dengan Pak Molu dan 3-4 tahun kemudian karena suatu hal, suatu peristiwa, cengkehnya itu tutup Bapak Ibu Saudara. Dan kerjaan saya lanjut di konveksi. Dan kalau saya boleh beri kesaksian Bapak Ibu Saudara, di mana saya bekerja di konveksi itu diberkati Tuhan luar biasa. Saya sampai keliling kemana-mana, jadi kalau Bapak Ibu Saudara beli kendaraan sepeda motor Honda, Suzuki, Yamaha, dapat jaket, itu yang bikin saya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya diberkati luar biasa. Singkat cerita karena suatu hal, ya karena kembali lagi karena COVID, usaha saya ini hancur-hancuran Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan saya habis, tidak hanya itu saja, hutang menumpuk, gudang dijual, semua harta benda dijual, masih numpuk hutang. Saya terpuruk habis-habisan Bapak Ibu Saudara, sempat menyalahkan Tuhan, kenapa kok begini. Dan satu hal ketika saya terpuruk, saya sudah hopeless istilahnya. Pak dokter ini ngajak saya jalan-jalan, Bapak Ibu Saudara, jalan sudah daripada pusing-pusing, bersuka cita senantiasa, ayo keluar jalan-jalan. Saya diajak jalan-jalan kemana-mana. Singkat cerita saya diajak ke Desa Ngadas. Di situ ada buah-buahan juga sama, nggak bisa jual, namanya terong Belanda. Dan saya iseng-iseng Bapak Ibu Saudara, saya jualkan, nggak laku memang, dijual di umum nggak laku. Saya video, saya makanya saya sama Pak dokter ini suka main video, saya upload ke YouTube, saya videokan, Pak ini boleh saya jualkan. Oh boleh Pak, terserah kalau boleh. Banyak hektaran Bapak Ibu Saudara. Saya video, saya keterangan, ini adalah buah terong Belanda saya jual bagi Bapak Ibu yang mau bisa minat, hubungi nomor telepon saya upload ke YouTube Bapak Ibu Saudara. 1 bulan, 2 bulan nggak laku, 3 bulan kemudian ada yang beli. Dan dari situ berkat Tuhan itu membuka, diberikan kepada saya bisa yang awalnya nggak laku bisa kirim 1 kintal, 2 kintal sampai tontonan Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita, saya punya anak 2 Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, anak saya yang pertama sudah menikah, Pak Molu, yang dulu yang ajak saya ke sini sudah menikah, dan saya juga sudah punya cucu umur 2 bulan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan juga, anak saya ini menikah dengan orang Batu, dan orang Batunya ini punya kebun. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, oleh karena anugerah Tuhan, ketika saya terpuruk diangkat Tuhan, karena saya percaya Tuhan itu baik, dan oleh langkah-langkah dari Pak Dokter ngajak saya tetap untuk semangat di dalam pelayanan,
saya hari ini dipercaya untuk mengelola kebun sekitar hampir 10 hektar, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya nggak bisa nanam, dulu saya yang upload video, ini adalah kebun milik saya, epok-epoke, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang Tuhan mempercayakan saya, wis, Rudi katanya, ditanami apapun terserah. Jadi saya sekarang ini ngolah jeruk, apel, juga nanam terong Belanda sudah. Ribuan pohon saya tanami, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti ke Batu, boleh mampir ke tempat saya. Nanti saya kasih buah-buahan. Nah itu, dan ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Amin. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Ketika hidup kita menyalahkan Tuhan, mengeluh, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena perkataan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin. Harapan itu apa? Bahwa bersama Tuhan kita pasti akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan yang senantiasa dikemakan oleh Pak Dokter yang mengena di dalam hidup saya. Segala sesuatu itu pasti berlalu, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita saat ini terpuruk dalam masalah keuangan, jangan berlarut-larut dalam masalah keuangan itu. Percayalah kepada Tuhan. Itu hanya kecil dari cerita hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Dia adalah sutradara yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya, saya percaya bahwa Tuhan, apapun yang di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menolong kehidupan saudara. Ketika Tuhan menolong saya, Tuhan yang sama juga pasti mampu menolong kehidupan kita semua. Amin. Ini sedikit kesaksian saya. Nanti jangan panjang-panjang, nanti biar Pak Dokter aja yang memberikan kesaksiannya. Sudah, ini aja. Terima kasih. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan ketika usaha Pak Rudi atau kakek Rudi, Pak? Kakek, grandpa. Opa. Ya, harus tutup, tetapi Tuhan buka jalan melalui usaha lain. Berkati ya Pak usahanya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Segalanya bagimu.
kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Dikuasai lidah bibirnya, perkataannya, semua isi hatinya Tuhan boleh tersampaikan kepada kami. Dan kami juga jemaat-Mu Tuhan boleh membuka hati kami untuk setiap kebenaran firman yang disampaikan. Kami tidak akan mengeraskan hati kami lagi, mau menganggap terus kedegilan hati kami. Kami mau diingatkan, kami mau dikoreksi, kami mau berubah, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap jiwa-jiwa orang-orang yang berlalu lalang dari peribadatan kami. Kami percaya kemurahan Tuhan, kasih karunia-Mu sampai memenuhi kedalaman hati mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Haleluya, haleluya, shalom semuanya. Shalom. Ya, selamat sore, selamat petang. Berjumpa kembali. Kalau nggak salah saya untuk ketiga atau keempat kalinya berjumpa Tiga ini kali, ya. Om. 3 kali ya. Maunya 4 mantap. Kalau sama di pantai 4 kali, Om. Haleluya. Saya kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena setiap minggu itu saya loncat-loncat dari satu kota ke kota lain ya. Kalau sekarang di sini, minggu depan saya di Solo, minggu berikutnya lagi di Porong, minggu depannya lagi minggu pertama saya di Malang, minggu berikutnya sudah ada jadwal sampai bulan Januari. Jadi memang saya ini betul loncat ya, dari satu kota ke kota lain. Yang paling jauh di Manado beberapa 2 bulan yang lalu. Bersyukur kalau saya tambahkan Pak Rudi ini sebenarnya bukan Pak Rudi pengusaha sekarang, tapi dia sebagai hamba Tuhan. Amin. Ini beliau juga padat ini acaranya. Kemana-mana juga. Kebetulan hari ini karena nganggur, dia ngomong kemana saya, oke ikut. Minggu depan ya mungkin sama-sama ke Solo, tapi gerejanya beda. Ya puji Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Apapun yang masalah dia hadapi, Tuhan bertanggung jawab. Sampai ini saya kalahnya apa? Ini dia sudah dari ingkong, kakek biasa belum ya. Kalahnya di situ. Tahun depan. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 12. Ya. Oh, oke, yang panggul, Yang panggul. bukan yang Pacitan. Sorry. Tadi yang Pacitan. Tadi pagi saya di Pacitan. Yakobus 1 ayat 12. Tidak apa-apa, kita tunggu. Kehidupan kekristenan kita punya ending, punya akhir, yaitu hidup seperti Kristus. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi kita boleh menjadi apapun juga, pelayan Tuhan apapun juga, begitu apapun. Tapi kalau hidup kekristenan kita tidak seperti Kristus, tidak seperti Yesus, karakter kita tidak diubahkan hari demi hari, itu nol di hadapan Tuhan. Dan saya ulangi lagi, kalau hidup karakter kita tidak seperti Kristus pada akhirnya, maka tidak ada artinya. Bahkan hamba Tuhan yang sekali punya kuasa untuk mengusir setan, punya kuasa untuk membuat mujizat, bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Tapi pada saatnya kalau dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan katakan, "Nyala daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan." Jadi betapa ngerinya para hamba-hamba Tuhan yang harus kita dukung senantiasa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Katakan amin. Ada 3 hal kata kunci. Next. Yang pertama berbahagia. Yang kedua bertahan dalam pencobaan. Yang ketiga ini, yang kita senang yang nomor 3 ini. Yang satu mungkin senang, yang kedua, ya ini yang jadi masalah yang kedua. Berbahagia, bertahan dalam pencobaan, dan yang ketiga adalah next. Saya lanjut ya. Mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
ku melayanimu. Harus sampai akhir. Mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana caranya kita dapatkan itu? Bertahan dalam pencobaan. Dan dikatakan berbahagia. Tidak pernah dikatakan berbahagia mereka yang kaya. Tidak pernah dikatakan berbahagia mereka yang sukses. Tidak dikatakan berbahagia mereka yang sehat-sehat saja, yang tidak pernah sakit. Kacamata dunia dengan kacamata Tuhan berbeda. Yang dikatakan berbahagia saat ini adalah yang bertahan dalam pencobaan. Jadi temanya seperti ini. Bertahan dalam pencobaan. Berbicara soal pencobaan, berbicara soal masalah, persoalan pergumulan hidup. Persoalan pergumulan hidup, berbagai masalah yang ada yang kita hadapi, inilah yang namanya pencobaan. Dan saya percaya setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Dari tingkat masalah yang ringan sampai tingkat masalah yang berat. Aduh, betul ya Pak Budi ini. Saya juga kenal pada 2017. Dia bangkrut, betul-betul bangkrut. Dia katakan sampai 0. Bayangkan pengusaha yang sukses sampai 0. Karena COVID. Berbeda dengan saya. Kalau waktu COVID, mohon maaf Pak Rudi, hancur-hancuran dalam hal keuangan. Tapi waktu COVID justru saya sebagai orang dokter, pendapat saya panen. Betul ya? Iya, karena banyak berapa sampai setengah 1 malam. Mulai jam 4 sore sampai setengah 1 malam. Tapi saya tepar akhirnya. Tak ambruk juga. Jadi pengusaha lain bisa ambruk waktu COVID, tapi dokter tidak pernah ambruk kecuali dia kena penyakitnya sendiri. Lain soal keuangan saya tidak pernah kekurangan. Namanya pencobaan itu masalah berat, Bapak Ibu. Dan kita tahu kita mengalami masalah yang berbeda satu dengan lain. Tapi yang penting kita ingat, kita memiliki Tuhan yang sama, yang hebat, yang dahsyat dalam segala sesuatu, yang tidak pernah tinggalkan kita. Lalu yang terakhir, penyertaanmu sempurna, yang lebih dari segala-galanya. Alami lembah kekelaman hari-hari ini tidak perlu takut, karena Tuhan beserta kita. Kalau kita melewati lembah kekelaman, di Daud katakan dalam Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Artinya penyertaan Tuhan, yang kuasa Tuhan menyertai kita, itu yang menghibur kita melewati setiap persoalan terjadi. Dan selalu saya katakan, persoalan kita hadapi itu ada kedaluarsa, ada expirednya. Nggak usah takut. Setiap masalah ada masa selesainya. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan selesainya. Dari dulu utang terus Tuhan, dari dulu ikut gereja, setia kepada Tuhan, tetapi tetap punya penyakit tidak pernah sembuh. Nggak usah takut. Tuhan yang dahsyat akan beracara atas kita masing-masing. Berbicara pencobaan itu sebenarnya masa yang kita hadapi berawal dari 2 hal, kebutuhan dan keinginan. Kita butuh apa, kita ingin apa, disitulah pencobaan terjadi. Ingat ketika Tuhan Yesus dicoba iblis, pencobaan pertama soal makanan. Itu karena apa? Karena kebutuhan Tuhan sebagai manusia lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Karena lapar, kebutuhan utamanya makan. Karena ada kebutuhan, ada pencobaan lewat makanan. Jadi kalau itu menjadi roti kan demikian. Keinginan, orang inginnya apa? Dilindungi, jatuh kalah dari hubungan baik suci. Maka malaikat itu akan menantang engkau. Keinginan, manusia itu ingin dihormati, ingin kekayaan, ingin seluruh dunia kalau bisa dimiliki. Iblis menawarkan demikian. Lihatlah, kekayaan dunia. Kalau engkau sujud menyembah aku, semuanya akan berikan. Belum keinginan, kebutuhan dan keinginan. Jadi hati-hati dengan kebutuhan kita dan keinginan kita. Disitulah iblis bekerja untuk mencobai kita. Tapi hari ini kabar baiknya, bertahan. Seperti Yesus bertahan. Ketika dia dicoba iblis, dia bertahan. Arti bertahan
adalah dua hal. Yang pertama, orang bertahan itu diam di tempat. Jadi ini bertahan yang pertama, diam di tempat. Diilokno tetap diam, artinya punya komitmen. Kalau orang guyonan dikit-dikit dia tetap di tempat, tapi dia kali dia nggak bertahan kan gitu ya. Dulu ada, kalau nggak salah, ada lomba lucu-lucuan 17 Agustus, ada orang ketawa lucu-lucu, ada lomba ya, beberapa orang yang dia ketawa itu dia nggak tahan, lihat lucu-lucunya dan tahan nggak guyu belas, itu menang dia. Tapi yang lain guyu cekik, lah itu kalah dia, tersingkir, nggak bertahan. Yesus bertahan dalam pencobaan. Ada komitmennya akan firman Tuhan menjadi satu teladan atas kita. Jadi kalau kita saat ini nggak ada pencobaan berat, bertahanlah. Diam di tempat. Saya dulu punya seseorang teman, kita ajak ke Bromo juga sama Pak Rudi. Bromo itu udaranya dingin sekali, bisa 5 derajat. Kalau minus belum lagi, nggak pernah saya. Dari Jepang saya pernah mengalami minus 6 itu sudah kategori. Dia sudah ngomong waktu hari pertama dingin, waduh nggak kuat aku balik aja. Loh, suwe-suwe direncanakan ya, aduh biar banyak balik. Itu nggak bertahan, kata cuaca dingin, kenapa nggak bertahan? Nggak ada persiapan. Saya ingin katakan setiap kita mengalami masalah berat, beban, persoalan, kalau tidak ada persiapan pasti kita tidak bertahan. Bertahannya dia di tempat, tetap di situ sampai selesai. Punya komitmen, aja sampai ngomong, nggak tuan-tuanan, nggak gereja-gereja, nggak bertahan. Ada masalah situ sudah ngomong seperti itu, harus bertahan. Bangsa Israel nggak bertahan. Ketika nggak ada makanan, nggak ada minuman, menggerutu, bersungut-sungut, bahasa Jawa apa? Sambat. Bahasa Alkitab bersungut-sungut. Tuhan, nggak ada air, enak di Mesir. Ada bawang peraih, ada semangka, kan gitu. Mereka mengatakan di Alkitab. Apa nggak ada kuburan ini di Padang, apa di Mesir, atau bawa kami ke sini? Bersungut-sungut, nggak ada tahannya. Yang kedua, namanya bertahan itu masalah tetap ada. Jangan berpikir orang bertahan masalahnya dihilangkan. Kalau masalah dihilangkan, namanya nggak bertahan. Semua orang yang bisa. Anggap aja kita ada tes ya. Siapa yang paling lama pegang es batu pakai tangan? Yang paling lama dia yang menang. Ada seseorang yang tahan Tuhan, pegang dia sampai beberapa menit. Tapi yang lain habis ini esnya dihilangkan, ya tentu saja tahan, esnya nggak ada kan gitu. Kita bisa bertahan kalau masalah itu tetap ada, kita tetap setia sama Tuhan. Jadi kalau punya masalah, saya dulu nggak ngerti, kalau punya masalah selalu saya wadul sama Tuhan, protes Tuhan, cepat hilangkan masalah ini. Punya penyakit, Tuhan cepat sembuhkan, dalam nama Yesus sembuh. Saya ingin katakan pada setiap kita, kesembuhan itu mudah bagi Tuhan, semudah membalik tangan itu. Kita bangkrut, kita cari pekerjaan, cari jodoh, semudah Tuhan membalik tangan langsung Tuhan berikan, semudah itu. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Masalahnya adalah Tuhan kadang-kadang biarkan terjadi. Apa kita sanggup bertahan atau tidak dalam iman kita? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Kan gitu. Dia bertanya pada kita saat dia datang kembali kedua kali, adakah iman di bumi ini? Artinya apakah kita tetap setia di dalam masa pencobaan? Jadi namanya bertahan ada dua, dia tetap komitmen pada iman yang pada Tuhan. Yang kedua, masalahnya masih tetap ada, nggak hilang. Kalau hilang itu ya bukan bertahan namanya, kan betul ya. Dia setia, kenapa? Penyakitnya sudah sembuh, ya sama dengan orang luar sana. Penyakitnya sembuh, dia setia ke gereja, tapi penyakitnya masih ada, masih setia tidak? Itu masalahnya. Seperti tadi, dia pegang es batunya belum hilang, dia tetap bertahan, pegang itu namanya bertahan. Tapi kalau es batunya sudah dihilangkan, dia bertahan, ya tentu saya bertahan, nggak ada masalah. Gitu. Bagaimana caranya supaya kita dapat bertahan? Yang saya katakan tadi adalah pembekalan. Harus dibekali dulu. Kalau nggak gitu kita akan sambat. Kita lambaikan bendera putih, nyerah. Karena Tuhan nggak boleh nyerah. Ada pencobaan.
Saya ini sangat kagum pada tokoh Alkitab, tentu pada Yesus yang pertama kali Tuhan kita. Satu tokoh Alkitab yang berikutnya adalah Paulus. Dia bertahan dalam cobaan sampai akhir. Hingga dia katakan, aku tidak mengakhiri hidupku, tapi tersedia mahkota kehidupan. Dan dia bertahan sampai akhir. Jadi harus bekali diri yang pertama dengan firman Tuhan. Hanya ini saja, nomor satu ini. Tanpa firman Tuhan di mana kita dipenuhi firman Tuhan, yang kita dapatkan dari firman Tuhan, kita nggak mungkin bertahan. Ada banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan karena firman Tuhannya tidak ada. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu, hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kehidupan orang Kristen yang bertahan ketika hidupnya dibekali dengan firman Tuhan. Salah satunya seperti Paulus katakan, Filipi 4 ini. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia menulis ini bukan ketika dia dalam keadaan senang, tapi ketika dia mengalami penjara, mengalami kelaparan, disesat orang. Kalau kita baca sebelumnya, saya tahu apa itu kelaparan, saya tahu kemiskinan, dia katanya. Kemudian baru ayat ini ditulis, Filipi 4:13. Artinya sekalipun aku mengalami seperti itu, dia beri kekuatan, itu yang membuat dia bertahan. Jadi seperti tadi ilustrasi tadi, kenapa orang bisa tahan pegang es? Ada kekuatan, dia pakai sarung tangan. Contohnya seperti itu. Oh, tentu aja kuat. Yang lain enggak, sarung tangan, enggak ketok. Yang pegang kita enggak ketok. Kita punya masalah, yang pegang hidup kita enggak kelihatan, Bapak Ibu. Mungkin orang luar, lebih masalah Kristen kok buyar-buyar. Enggak ketok yang pegang kita, Yesus dan para malaikat. Bekali dengan firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, jangan pernah bosan dengan firman Tuhan. Karena ini bekal kita untuk kita hadapi semua persoalan. Persoalan boleh tetap ada, belum hilang, tapi kita tetap bertahan pada komitmen kita sampai akhir. Tetap setia sama Tuhan. Yang kedua, tidak ada cara lain. Modal yang kedua, ketika kita bisa bertahan dalam pencobaan, harus bertekun dalam doa. Karena doa adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Saya tiap hari bangun jam 4 atau setengah 5, saya ikut doa pagi. Dan saya tahu kalau saya nggak berdoa pagi itu, sepertinya ada yang hilang. Aktivitas sehari itu nggak ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau ada doa, itu satu kekuatan bagi saya. Saya belajar dengan cara jasmani, saya belajar dengan bapak saya dulu, karena bapak saya seorang gembala. Dia nggak pintar berkhotbah, dia nggak pintar apapun juga, hanya satu yang saya lihat, pendoa. Dia bisa betah berjam-jam di kamar berdoa. Itu menjadi satu warisan sekarang sudah panggil Tuhan, jadi warisan dari saya secara pribadi. Saya harus seperti dalam hal ini doanya, tekun berdoa. Punya masalah, gunakan lutut kita sebagai modal kita bergelut di hadapan Tuhan. Ini menjadi satu bekal untuk kita ada di masalah dan kita bertahan di situ. Kalau kita jarang berdoa, tentu kita tidak mungkin bertahan. Jadi kenapa banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan karena masalahnya? Jawabannya karena sederhana. Tidak ada firman, tidak ada doa dan begitu. Tapi kalau ada firman, ada doa, setiap saat, setiap waktu, saya percaya, kita percaya, dia akan bertahan di dalam pencobaan. Apapun masalah itu. Dan walaupun masalah itu belum hilang. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya, atau saya dengar di belakang, terus ditanya kalau kesini nggak pernah bawa istrinya. Ada mungkin yang tanya-tanya, saya ada beberapa orang sudah tahu. Mana sih wajah istrinya itu? Dulu saya pelayanan selalu bersama istri kemanapun juga.
satu kota-kota lain. Istri saya latar belakangnya Buddha karena dia dari Cina, dari Tiongkok sana. Papanya asli Tiongkok, ibunya juga kalau ibunya sudah peranakan asli Buddha, dia dimenangkan Tuhan jadi percaya Tuhan. Dan saya cukup bersyukur karena dia orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Waktu kita sama-sama remaja dan kita sama-sama ikut retreat dan terusnya jatuh cinta terus menikah kan gitu ya. Kuncinya seperti itu. Saya senang punya istri yang cinta Tuhan. Kemana-mana kita didukung pelayanan. Ayo kita sana, ayo kita sana, kita sana. Tapi pada satu titik tahun 2022 saya harus jatuh sakit. Hingga hari ini tidak pernah sembuh. Dan saya tidak tahu kapan sembuhnya. Saya seorang dokter neurolog waktu itu, sekarang nggak lagi. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Saat neurolognya apa? Dulu waktu itu saya pikir stroke biasa, tapi dalam perkembangan waktu saya tahu bukan stroke biasa. Sudah tidak bisa gerakan tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, tidak bisa ngomong, hanya matanya bisa respon. Nah, ayo berdoa mah, kata intinya. Sekarang saya tidak kemana-mana, ada suster yang menjaga. Awal dulu ada banyak pendeta, hamba Tuhan, banyak gembala datang ke rumah berdoa kalau nama Yesus sembuh. Saya juga berharap sembuh dan nama Yesus. Engkau tahu hambamu melayani Tuhan kemana-mana. Mas kan nggak kasihan sih Tuhan, kamu ngomong gitu. Saya pikir sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun ini sudah 3 tahun setengah dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Makanya saya ini seperti Paulus, segala perkara Tuhan dan dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ini Pak Rudi ini tahu betul ya, karena sering sekali Pak Rudi beristri ke rumah waktu itu. Bukan cuma dokter, tapi teman-teman spesialis, profesor, kepala rumah sakit Surabaya di Bogor, mereka memberikan saran-saran. Mereka selalu ngomong, waktu pertama kali sakit ya, paling tujuhmu ini kolesterol, diabetes, darah tinggi. Dan sini kata-kata setelah periksa, nggak ada penyakitnya, nggak ada penyebabnya. Gulanya bagus, kolesterolnya bagus, tensinya bagus. Tapi kok bisa sakit? Mereka angkat tangan. Saya nggak tahu terus. Bojomu loro, saya nggak tahu. Saya juga sama dokter saya tahu. Wah, kalau dia ngomong gitu, saya juga angkat tangan. Waktu itu saya stres, sama mutung. Tuhan nggak pelayanan sudah. Tapi saya pikir kalau saya mutung tambah parah. Maksudnya keadaan saya tambah parah. Saya nggak bisa bertahan. Tuhan kuatkan saya. Mulai banyak firman yang saya terima dan saya tetap berdoa. Jadi yang saya katakan warisan bapak saya yang utama adalah berdoa. Saya hanya berdoa, Tuhan beri aku kekuatan untuk aku dapat melewati masalah ini. Sekarang belum melewati. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan baik. Rencanamu adalah rencana terbaik. Saya kadang-kadang sedih ketika seseorang berobat ke saya sakit stroke. Kontrol sebulan, 2 bulan, kemudian hampir bulan ketiga dia ngomong, Pak Dokter terima kasih, aku sudah bisa jalan. Dulu nggak bisa, sekarang sudah bisa jalan kaki, biasa ngomong dengan lancar. Yang lain juga demikian. Bukan 1-2 orang yang sakit stroke yang saya obati. Soalnya dari ilmu saya itu dengan doa juga ya, nggak ilmu dan doa. Saya beri obat rutin sembuh. Yang membuat saya sedih apa? Saya tanya kepada Tuhan, kapan giliran bujuku Tuhan? Kapan? Nggak sudah dokter nggak bisa nyebut aku jadi dewi dah. Hari ini belum sembuh dan saya tidak tahu bisa sembuh atau tidak. Yang saya tahu Tuhan baik, Tuhan baik yang baik. Jadi kalau saya beri sifat ini, saya mengatakan bertanda percobaan, ini saya jalani. Saya sharing di depan saya ini tadi. Dan saya tidak berharap kesembuhan secara total sekarang. Kenapa? Toh kesehatan akan kita tinggal. Rumah akan kita tinggal, bahkan istri yang kita cintai, suami yang kita cintai, harta kekayaan, rumah yang kita bangun dengan jerih payah akan kita tinggal, betul ya? Kita tinggal pakai. Lalu kita dapat apa? Imannya, iman pada Yesus Tuhan ini yang berlangsung sampai pada kekekalan. Jadi jangan sedih, punya masalah, tetap bertahan. Karena hidup ini akan kita tinggalkan semua. Semuanya ini fana. Yang penting dapat makan, minum cukup, sukacita bersama Tuhan. Jadi agar dapat berkali dengan firman Tuhan, tetap berpegang doa. Saya ajak setiap kita untuk lebih banyak belajar firman. Ada Bapak Gembala, Adik Gembala.
Kalau ibu dan bapak gembala ajak berdoa dengan sukacita. Karena saya tahu ada banyak jemaat kalau diajak piston, ini saya piston karena pas doa ada makanan, oke ruami gitu. Tapi doa puasa, wah bisa dihitung. Di kota, katanya di sini ya. Kita nggak tahu kalau ada orang, ayo doa puasa buahnya gitu ya. Kalaupun buahnya tahu setelah doa puasa sorenya makan. Itulah. Saya ingin menyampaikan setiap kita Bapak Ibu, apapun yang masa kita hadapi mungkin belum selesai. Dan memang mungkin saat ini masih ada masalah yang berat kita alami. Bertahanlah di dalam Yesus Tuhan. Amin. Berkati kita semuanya. Saya rindu setiap kita setia sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Jangan pernah lepaskan iman kita. Karena iman yang Tuhan inginkan ada, tetap ada dalam kita. Seperti Yesus yang dalam cobaan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bagi setiap kita. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah diriku. Katakan dengan iman, Engkau ada bersamaku Tuhan. Saya undang untuk nanti bersama. Engkau ada musim hidupku, dalam suka, dalam duka, Dia ada bersama kita. Tak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita sendiri. Kekuatan yang Tuhan berikan di jiwa kita, bersama kita senantiasa. Di jiwamu adalah bersama Tuhan. Dan kita tidak pernah ragukan kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau ketuk hati kami Tuhan. Kau melihat seberapa besar persoalan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sekali-kali Kau tidak meninggalkan hidup kami Tuhan. Ada setiap musim di dalam hidup kami Tuhan, yang silih berganti di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap bertahan Tuhan. Apapun persoalan hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami akan bertahan Tuhan Yesus.
karena Engkau menjamin kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika kami bertahan dengan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu itulah yang menguatkan hidup kami, Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan hidup kami sampai terpuruk, Tuhan. Dan kami akan meningkatkan jam-jam doa kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, ada mahkota kehidupan yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami akan bertahan sampai garis finish, karena kami tahu semua akan berlalu, semua akan berlalu. Tetapi hanya iman kami, Tuhan Yesus, yang kami selalu bertahan di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus, atas firman-Mu yang begitu menguatkan kami, juga jemaat di Panggul ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, jemaat di Panggul ini, Tuhan, boleh bertahan di dalam setiap percobaan, boleh kuat menghadapi setiap percobaan, karena kami percaya, Tuhan, mahkota sudah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Pastor Dr. Puspito, Tuhan, di dalam pelayanannya, dimanapun dia berada, Tuhan. Kau pakai pelayanannya, Tuhan Yesus. Jemaat semakin dikuatkan di mana-mana, Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat Panggul ini, Tuhan. Engkau juga memberkati Pastor Ngolu, Tuhan, di tempat ini, Tuhan Yesus, di dalam pengembalaan jemaat di sini yang begitu setia di hadapan Engkau. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Isian cari lagu Tuhan baik ya. Setelah cari lagu Tuhan baik, kamu maju ke depan. Ya, puji Tuhan. Selamat sore, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang berikan kesempatan kepada kita, saudara ya. Semua kita punya persoalan ya. Masih punya persoalan, saudara? Masih. Kayaknya tidak punya persoalan dari wajah saudara ya. Oh masih ya. Jadi bilang ke sebelahnya, mana masalahmu, bilang. Ya, ini masalahku ya. Ya, sekali lagi puji Tuhan, selamat datang ya. Buat Puspito dan Bapak Rudi ya. Ini Bapak pendeta udah ibaratkan pendeta tinggal apanya aja, saudara ya. Karena mereka tidak pengembalaan saja ya. Puji Tuhan. Dia memang sih ingat saya. Jadi kalau Bapak Rudi ini dulu ya itu kadang ibadah, ada Karen, ada ini. Kadang-kala kalau ada ke kamar mandi Ibu Gembala sama si Karen, ya udah tinggal berdua sama saudara ya. Itu masa-masa. Kadang dulu almarhum Pak Wikamjo gitu juga, saudara ya. Datang sak keluarga. Ya, kadang Bu Heni dengan Pak Masum itu masih minggu awal-awal dulu karena yang jarang. Kalau gempa kita keluar Bu ya pernah ya, gempa di tangga-tangga itu, saudara. Itu pengalaman yang kita lalui ya. Ya, puji Tuhan. Tapi jangan tinggal pengalaman saja. Kita harus sampai ke surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara saya pun sebenarnya tidak pernah nanya juga. Istri Anda pernah saya nanya juga sama Pak Puspito ya, tapi memang pernah saya dengar, tapi nggak itu jelas juga ya. Tetapi sekarang saudara tahu. Jadi beberapa kali, mungkin yang ketiga kali atau keempat kali ya, dengan yang mungkin yang ada ikut di Konang. Jadi mungkin selama ini saudara pergi, wah iya enak, Bapak kan dokter. Nah, jadi sekarang saudara tahu persoalannya kan. Kita bersuka cita ya. Jadi jangan mundur, saudara ya. Amin. Amin. Puspito 3,5 tahun ya, sampai sekarang, sampai dikatakan tidak tahu sampai kapan. Berat masalah saudara? Berat ya. Ya, tetap aja ada. Kita punya masalah, kita persoalan ya. Saling belum selesai datang. Yang penting tadi dikatakan apa? Bertahan ya. Bertahan. Dan setelah bertahan ya kita kerjakan bagian kita ya. Tadi Pak Rudi juga dengan persoalan. Nah, jadi udah dikasih sinyal saudara, kalau ke Batu
buah tersedia di sana. Ya, setidaknya pengeluaran buah udah nggak keluar. Dan memang saya ada pengen bawa anak sekolah naik kereta, masih cari-cari di mana villa ya, yang agak murah, bawa anak-anak ini nginap semalam. Besoknya dia jam kereta lagi pulang, gitu ya. Supaya mungkin banyak yang belum pernah naik kereta api ya. Dan nanti kita bicarakan ya, sekolah minggu. Penting kasnya dulu ya. Mana nih bendahara? Cukup ya untuk naik kereta, cukup pulang pergi dan makan ya. 15.000 naik kereta saudara. Timbang mobil ya, mendingan kereta. Nanti di sana kita baru cari lagi charter untuk ke villa dan cari satu hari bisa. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak ya, Tuhan berkati. Jadi tadi ada Pacitan saudara ya. Jadi waktu bilang saya masih Pacitan, saya bilang saya juga baru OTW ini dari Munjungan. Saya ada Munjungan tadi pagi saudara ya. Itu mesti pengen istirahat tadi ya tidak sempat. Ya puji Tuhan tadi pagi banyak yang datang. Hampir penuh lah gereja ini, hampir 100-an ya datang. Ya saya akan beberapa, mungkin minggu depan saya masih ke sana karena akhir bulan nanti saya tidak bisa, sebab saya untuk kali ini ya doakan supaya sehat saudara. Jadi bagi-bagi kami, kadang minggu ini saya, minggu depan Pak Om Niko yang dari Perigi, kami berdua yang dipercayakan untuk sementara ya. Bukan belum pindah sebenarnya, belum pindah. Ya. Memang diharap tetap ya, kapan mau balik ke sini, kapan mau ngangkut. Udah enggak usah dulu, kita doakan mana yang terbaik pelayanan di sana, nanti siapa gembalanya. Ya. Kalau kita pindah semua ke sana kunjungan saudara. Ya. Tapi saya kan tidur di pastori karena memang tidak ada apa-apa lagi pastori ini, jadi saya tidur di rumah jemaat. Ya. Oke, itu saja saudara. Nah, itu yang sudah ya. Nah, apa lagi saya mau ini? Ya kalau bicara pergumulan saudara, ya nanti panggil kesaksian ya. Pak Anda usah direkam lagi mungkin Pak. Jadi bicara tentang pergumulan, ya, saudara sudah tahu kami bergumul ini kesaksian juga, supaya ini yang kuliah juga satu semangat, yang mau kuliah dan semangat. Dulu mau masuk kuliah itu aja pergumulan kami saudara ya. Setelah bisa Tuhan tolong dengan cara Tuhan bisa masuk kuliah, bisa bayar 3 bulan. Kan pikirkan udah ancang-ancang kalau dekat sini mungkin bisa pakai laptop gereja sementara ya. Laptop. Ternyata waktu kami dengan pergumulan kirim dulu yang ada, udah ada yang janjiin, wes jualan aja nanti hasilnya beli laptop Freelog punya ponakannya. Tapi waktu itu ternyata langsung ada demo saudara. Tukang ojek bilang enggak boleh untuk jualan. Ngangkutnya itu enggak boleh kecuali orang yang ngambil langsung. Tapi saya bilang kita berdoa dengan cara Tuhan. Ya ada Tuhan buka jalan ya. Akhirnya ketika kami kirim ya, itu saya katakan tadi, saudara mengerjakan saja saudara bagian saudara ya. Tuhan buka jalan dari yang lain. Jadi orang bisa ngasih Tuhan titipkanlah kepada mereka. Akhirnya kami kasih sama si Karen, nangis dia ya. Nangisnya apa rupanya kami pun enggak ngasih tahu dia udah ada program untuk 2 hari nanti tanggal 19-20 harus pakai laptop. Kalau udah pakai laptop ya tidak bisa. Akhirnya dia udah urungkan sudah jadi. Tapi waktu itu dia puji Tuhan. Kenapa? Nangis ya. Oh Tuhan baik. Ternyata saya bisa mengikuti untuk menggambar di teknik sipil itu dia bisa menggambar ya. Cari pun juga pergumulan dia cari ini. Ya saya pengen cari dulu yang mana. Cari toko ini. Akhirnya dia cari. Malah dengan harga yang lebih orang tua kan pengen kasih yang terbaik sama anak saudara. Itu hati orang tua sekalipun kadang-kadang semua tahu enggak cari yang lain. Akhirnya bisa dapat. Tadinya dia pengen karena ada rekomendasi itu kasus sebenarnya. Saya bilang coba yang kasus itu saya bilang ya. Kalau saya ngomong kasus apa sih Bapak ini? Udah cari dulu yang lain. Ya ternyata ada merek yang lebih bagus, yang lebih ini dan harganya ya bisa. Ya jadi sekali saya katakan ya enggak bisa, kami enggak tetap berjalan dengan iman saudara ya. Ya. Jadi karena kalau orang kasih persembahan dari luar kota ini gaji istri, anak, suaminya nggak pernah bilang kapan lagi Pak ya ngirim, enggak juga saudara. Jadi dia pun tergeraknya ngirim. Ya, tetapi sekali lagi ya itu masalah di kami dan ada lagi persoalan-persoalan yang lain. Sekali lagi kita punya masalah tapi belajar bertahan. Tadi sedikit udah berharap sedikit loh ampuni ya Tuhan ya. Saya katanya ya udahlah jual baju. Datang ibu kemarin, udah kalau memang ada berkat kirim aja. Ngapain ngenten ya nunggu ya itu tadi. Ya tapi di sisi lain supaya anak ini juga tahu ya ini orang tuanya harap sama Tuhan. Makanya saya katakan
bagianmu cari hati Tuhan. Jangan macam-macam di sana. Ya, kalau kuliah yang benar. Oke. Jadi saudara, puji Tuhan. Jadi sudah tentu ada beberapa jemaat yang tahu juga pergumulan itu. Ya, sekarang jangan doakan lagi untuk laptop saudara ya. Ya, doakan untuk pastori. Untuk beli pastori kita doakan ya. Oke, itu sekarang. Yang kedua, minggu depan itu saudara sekarang ada jemaat untuk mau doa syukuran karena dia sakit. Saudaranya dibilang jemaat ya. Kalau Natal itu pun kalau Natal datang, saudara ya. Nah ada yang kalau saudara tahu di Ciing itu, nah itu sakit telinganya. Ternyata dia mau kesaksian, mau bersyukur. Jadi minggu depan itu kita ibadah mau jam 3 atau jam 4? Saudara pilih, saya serahkan. Jam 3 ya, bisa ya jam 3 ya. Untuk minggu depan ya. Setelah itu nanti lagi kita, tapi saya tetap ke Munjungan minggu depan saudara, jadi saya masih bisa ngajar ibadah. Iya gabung saudara ya, karena dia syukuran. Nah dia tanya berapa orang yang hadir, saya cuma bilang jemaat sekian, saya lupa tetangga, tapi saya usul dan kita sendiri makan tetangga ada kebagian saya mau usul minta 5 atau 10 lah tambahilah ya. Nah, jadi dia minta dan dia juga mau bawa saudaranya dari Tulungagung juga nanti ikut ibadah bersama dengan kita di tempat ini. Saya berharap saudara bisa datang ya. Kalau untuk sekarang dan lalu pernah kita ibadah bersama 17-an itu dibawa Ibu Gembala yang masak, ambil dari kas sekolah minggu, tidak salah ya. Kas sekolah minggu ya. Nah itu. Tapi karena ada dulu jemaat, kami udah dikasih tahu. Nah untuk kali ini kita nanti bukan dari kas sekolah minggu, saudara yang bawa masing-masing kan. Ya, yang bawa bersyukur, yang tidak bawa tidak apa-apa. Kita sama-sama. Nah disinilah justru yang bisa bawa perahu, nah yang bawa tiwul, yang bawa ini, ya, gabung sama-sama makan bersama. Jadi yang bawa punyanya jangan dipedek nanti ini punya aku bawa sendiri. Itu Korintus Kejadian. Jadi dia bawa daging ayam dimakan sendiri saudara. Udah baru kasih orang lain. Ya, itu tidak bagus ya. Justru di sini kita saling berbagi. Amin. Ya. Jadi itu. Nah, saudara lihat di situ. Saya kan ini juga saudara lihat ada pajangan di sebelah kita. Tadi udah saya nyalain jam 1 saudara ya. Tuhan tak pikir biar ini dan sempat ditutup. Wah, saya lupa kemarin waktu nyalain itu nggak nyalain ini. Ya, semua kita nyalain karena ada yang menyumbang. Enggak nanya gereja butuh apa, tapi tergerak hatinya untuk sumbang AC ini 1,5 PK. Saya bilang listriknya enggak cukup, coba aja Pak. Paling 900. Kuat dengan itu, tapi ini saya lupa. Tapi nanti saya akan ngomong karena itu udah janji. Pegawainya janji. Nanti kalau memang kurang dayanya tak kasih. Sebenarnya dia dibilang perlu belum juga. Kalau bagi saya daya. Tapi karena dia bilang Pak dulu saya usulkan alat musik sound sebenarnya kan. Ternyata yang tukangin itu bisa juga nyetel. Jadi sambil yang nukangin temannya 2 datang disetel. Nah makanya tidak nilai saudara kan. Bisa kan tes. Nah, bisa kan muing. Mulai bisa tes, bisa saudara. Jadi nggak terlalu jadi dia setel semua tuh. Puji Tuhan, jadi nggak usah perlu ini. Nah hanya ini. Jadi saudara juga nggak perlu terganggu. Kita tambah yuk, nggak usah dulu. Biar satu ini saja saudara kan. Kita konsentrasi untuk kumpulkan sedikit untuk beli pastor itu ya. Karena itu pastor itu pun nanti kalau terbeli, kalau itu Tuhan izinkan, ya nanti siapa hamba Tuhan ya itu nggak milik pribadi kami, itu tinggal tetap untuk pelayanan di tempat ini, saudara ya. Itu saja. Jadi jangan saudara pikir, ini kok pasang AC. Ya ini tadi karena saya bilang nggak nanya udah Pak, udah tergerak hatinya, nanti takut udah nasar katanya gitu ya. Ya udahlah saudara ya. Kemudian Pak, saudaranya kan kalau datang ini kan mikirin harus kaca. Ya masa kita tutup malam gitu, kok kayaknya gimana gitu saudara ya. Tapi udahlah. Nah ini juga anak-anak sebenarnya kalau mau latihan. Nah cuma saya nggak bisa bikin. Ada nggak rumah saudara yang bisa ditempati drum? Ya, drumnya itu udah ada sekarang. Sekalipun second tapi bagus masih. Ya, kalau barunya itu 7 jutaan. Ya mungkin anak-anak ini contohnya kayak si Mosa, si Samuel, si Damar, siapa? Kenji. Jadi mereka anak-anak ini nggak apa-apa. Saya masih bisa dikit-dikit lah. Ya, takut. Ya mungkin nanti kalau sahabat itu tergerak. Cucunya Bu Hedi pengen mau apa juga pengen. Nah, ada drum, jadi drum manual bukan elektrik saudara ya. Jadi nanti bisa diajari supaya anak-anak ini
biar berkurang gamenya atau HP-nya. Nah cuma saya mau menempatkan, kemarin saya tanya khususan memang, cuma khususan bilang, udah apa-apa di ruang tamu. Waduh, ada dokter nanti, ya suaminya belum seiman sama kita, saudara ya. Mau tempatkan di situ, ada memang di atas, tapi itu tadi kalau hujan ketampasan dia ya. Kalau ada kamar saudara yang ya ruangan, nah kalau mau di sini, tadi kalau tetangga, kalau kamar kan kita bisa kasih nanti tutup kasih peredam. Nah di situ anak-anak bisa latihan. Sebenarnya udah tinggal minta diantar saudara ya. Ya belum kita waktunya untuk full musik ya enggak. Cuma ya saya pengen supaya anak-anak itu ada kegiatan ya paling enggak. Sebab kalau bisa anak-anak itu musik itu melatih otak kiri otak kanan saudara. Ya sebenarnya secara kecerdasan pun dipengaruhi ya. Sebab itu kan bukan satu gini aja, nanti otak kaki kiri, kaki kanan. Nah, sedikit banyak saya bisa ngajari lah. Ya kalau dasar-dasarnya ya 4/4, 4/8, 3/4 ya bisa. Atau mau ibu-ibu mau latihan boleh datang aja ya. Gantian sama suami. Gantian sama suami. Ya, oke itu saja. Jadi kita jam berapa? Jam 3 berarti ya. Ya dapatnya saudara nanti. Tapi saya berharap bisa datang supaya kita kumpul ya. Itu saja saudara. Saya cerita kemarin saudara ya, saya ke rumah sakit udah ya. Yang lihat maafin gua itu cuci darah. Ya udah ya, oke ya doakan terus saudara ya supaya ya nggak tahu lagi sampai kapan lepas, bisa masih lepas Pak Dokter, bisa nggak lepas cuci darah? Mujizat ya. Mujizat ya. Nah, kalau mujizat ya pasti bisa saudara ya. Tapi yang paling enggak ya mak Minggu itu ya sehat. Ketika cuci darah itu bisa ngobrol, bisa guyu. Kalau yang lain itu ada ngap-ngap, ada yang teriak-teriak ya sebab di lingkungan itu. Jadi ya puji Tuhan itu punya pergumulan masing-masing. Mungkin itu saja saudara pengumuman. Ada lagi Bu Gembala pengumuman? Ada. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran saudara. Terima kasih untuk makanan minuman yang apapun yang saudara bawa untuk kita nikmati bersama. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Sebenarnya ini ada beberapa ya yang hadir. Nah, oh iya, sekolah minggu tetap ya. Apa jam 8 atau jam 9? Tetap aja jam 8. Kayak tadi pagi bisa datang semua. Bisa ya, ya supaya ada istirahatnya saudara untuk ini. Enggak apa-apa sekolah minggu jam 8 tetap. Ya, Pak. Terima kasih Tuhan berkati nanti perjalanan. Langsung pulang apa nginap dulu semalam lagi di Panggul? Langsung pulang. Langsung pulang karena istri-istri pada menunggu ya. Pekerjaan juga menunggu. Ya, puji Tuhan. Mari kita sekali lagi Tuhan berkati keluarga dan usaha pelayanan. Tuhan berkati semua jemaat. Ya, kita nyanyikan Tuhan baik, Tuhan baik. Dia. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik baik. Sekali lagi saya jemput kita sama-sama bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik.
Tuhan baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik. Bukan kami katakan Engkau baik karena keadaan kami baik-baik saja, tetapi apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab Engkau sudah melepaskan kami dari belenggu dosa. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya binasa, kami yang harusnya mati kekal, tetapi Engkau gantikan dengan diri-Mu. Engkau beli kami, Engkau tebus kami dari cara hidup yang sia-sia. Engkau jadikan kami menjadi anak-Mu dengan darah-Mu yang mahal. Itu yang menjadi sumber kebahagiaan kami Tuhan. Amin. Itu menjadi modal di mana kami bertahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau, tambahkan lagi Tuhan kecintaan kami kepada firman Allah. Yang belum setia membaca firman Allah setiap hari, tolong kami Tuhan untuk menyediakan waktu yang terbaik. Mungkin jam-jam doa kami Tuhan masih belum kami tambahkan, belum teratur, belum rutin. Kami tambahkan lagi Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik intim dengan Engkau. Ada jam-jam doa di tempat ini. Ada ibadah doa kami hari Jumat jam 5 sampai jam 6. Tolong kami untuk berusaha bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, menikmati intim bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Setiap kami punya pergumulan yang berbeda-beda porsinya, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami punya Tuhan yang sama. Amin. Kami punya kekuatan yang sama. Kami Amin. punya pengharapan yang sama di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar, Amin. tidak ada yang sulit. Amin. Mampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan sampai segala sesuatunya dapat berlalu. Sebab tak selamanya persoalan itu akan kami alami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapi, tambahkan lagi hikmat kekuatan kemanapun Engkau percayakan melayani Bapak Dr. Puspito. Engkau Allah yang ajaib, dahsyat, hebat, menyertai apapun pergumulan yang dihadapi. Istri yang masih terlihat belum seperti yang diharapkan, tetapi kami percaya kerjakan rencana-Mu dalam kehidupan keluarga Bapak Puspito, dalam kehidupan anak-anak, khususnya dalam kehidupan istri yang Tuhan percayakan, yang dahulu bisa melayani bersama-sama. Terima kasih. Tetap kami percaya Tuhan punya kuasa. Berkati usahanya juga. Sebagai dokter, berkati Bapak Pastor daripada Bapak Rudi. Tuhan tolong Engkau berkati kemanapun di melayani Tuhan, dan apapun usaha yang dipercayakan, permuliakan nama-Mu lewat kehidupan, lewat keluarganya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir sepanjang minggu ini, kami serahkan hidup kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi kami, apapun yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, diberkati anak-anak kami Tuhan. Kemanapun mereka berada, istri, suami kami, anak cucu kami, mungkin keluarga kami yang tinggal serumah, yang di luar kecamatan Panggul, di luar provinsi, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan jaga lindungi mereka, bahwa hati mereka untuk melekat kepada Engkau Tuhan. Mereka yang belum diselamatkan, mereka yang belum menerima Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan pertemukan dengan kabar baik dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, yang anak-anak balita, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari PAUD, taman bermain, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, yang akan kuliah, Tuhan jaga lindungi. Yang bekerja, Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan, semangat belajar. Permuliakan nama-Mu. Mereka yang sangat minim di sekolah-sekolah tertentu, Tuhan beri sukacita, kemampuan, supaya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang kami nikmati, anak-anak-Mu yang memberkati pelayanan di tempat ini, Tuhan pun menolong
memberkati. Minggu depan ada ucapan syukur oleh anak Tuhan karena ditolong oleh Tuhan dari sakit pada telinga dan tidak bisa tidur, tetapi Tuhan sudah tolong berangsur-angsur. Tuhan, kami mau keluarga ini bersuka cita bersama dengan kami. Tuhan berkati ibadah kami minggu depan. Pelayanan hamba pun sementara membantu pelayanan di pengunjungan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati sampai waktunya nanti. Ada gembala yang terbeban, yang melayani jemaat Tuhan yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami. Bahkan yang ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini, dari sekolah minggu, ibadah sore ini, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang berjerih lelah mempersiapkan makanan, bahkan buah apa saja yang mereka persiapkan untuk kami nikmati bersama. Kuduskan, berkati Tuhan, balas dengan berkat berkelimpahan atas jemaat-Mu. Kami sama-sama menikmati bersama hamba-hamba-Mu yang dari Malang. Terima kasih Tuhan. Dan kalaupun sebentar nanti pulang, Tuhan jaga lindungi kami sebagaimana Tuhan menyertai kami di tempat ini. Anak-anak-Mu pulang ke sekitar Panggul dengan desa-desa yang mereka tuju, bahkan hamba-hamba-Mu yang akan kembali ke Malang juga Tuhan berkati, lindungi sampai bertemu dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengarkan ibadah kami sore hari ini. Turun berkat Tuhan atas mereka di sekeliling kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara-saudara, mari kita tadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa terus buat anak-anak-Mu yang terus pergumulan dengan penyakit, dengan sakit yang mereka alami, yang mungkin masih mengkonsumsi obat sampai hari ini. Tuhan tolong beri kekuatan, kemampuan, dan pulihkan kesehatan, kekuatan setiap jemaat-Mu. Saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari anugerah Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, cinta kasihnya yang menyelamatkan kita, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita, menolong, memimpin kita, bahkan mengingatkan kita dari hari ke hari, dari sore hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan pasti datang kembali menjemput kita yang percaya dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pak perlu mau foto Pak atau apa? Ayo, mau foto bersama, silakan Pak. Ayo kita foto bersama sebentar sebelum kita ke pastori, saudara. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti